Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali rocker tetap rocker. Salam buat anak-anak metal semua. Selagi kita tidak melanggar aturan, silakan saja bernyanyi. Dan itu buat anak-anak metal, kita harus berupaya untuk menjadi orang yang beriman, supaya hati kita itu tidak berbuat maksiat seperti narkoba atau yang macam-macam yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kita harus mempelajari soal hati, karena Allah berkata, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila qulubikum. Sesungguhnya aku tidak melihat rupa kamu, ucapan kamu, perbuatan kamu, yang kulihat hati kamu. Maka dari itulah kita harus mempelajari soal hati. Karena di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengingatkan kepada kita, apa kata Rasulullah? Wa inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau baik daging itu, maka baiklah amalnya, baiklah jasadnya, baiklah perbuatannya. Kalau jahat daging itu, maka jahat amalnya, jahat jasadnya, jahat perbuatannya. Mahwa, apa itu? Ala wa ya khalbu, yaitu hati. Perlu kita ketahui, saudara-saudaraku semua, bahwasanya di dalam kehidupan ini, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita bertetangga, dalam kita bersuami istri dan berkerabat, hati inilah paling penting peranannya. Kenapa? Dikarenakan hati orang bisa pecah belah, dikarenakan hati orang bisa menegakkan satu persatuan, dikarenakan hati orang bisa berakhlakul karimah, budi pekerti yang baik, dikarenakan hati orang bisa hasad dengki fitnah munafik, dikarenakan hati orang bisa masuk ke dalam neraka jahanam, dan dikarenakan hati orang bisa masuk ke surga jannatun naim. Kalau begitu, apa yang ada di hati kita? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Banyak. 6.666 ayat Quran, 6.666 urat di tubuh manusia, 6.666 penyakit di dalam hati manusia. Tapi yang paling bahaya, kata Rasulullah, penyakit yang paling bahaya adalah hawa nafsu setan iblis kasih ke dunia. Loba, tamak, rakus dan bakhil, ujub, ria, cemburu, fitnah, munafik, hasad, dengki, pemarah, bengis, dendam, kesumat dan pengkhianat, lalai, lupa, jahil, murakab. Inilah dia. Kalau enggak kita cari antisipasinya, sambungan ayat Allah berkata, fazadahumullahu marada, akan kutambah itu penyakit. Kita biarkan terus menerus, walahum azabun alima bima kanu ya'zibun, bagi mereka lah azab yang sangat pedih karena mereka pendusta, penipu, pepat di luar, pancung di dalam, lain di mulut, lain di hatinya. Allahu Akbar, kata lidahnya, entah apa-apa di hatinya. Maka dari itulah, carilah alat untuk membersihkan hati kita, karena hati kita banyak penyakit. Macam mana cara membersihkan hati kita? Likuli sayin sakalatun, segala sesuatu ada alat pembersihnya. Alat untuk membersihkan zahir kita pakai air. Tandanya bersih dalam hukum fikih, hilang warna, hilang rasa, dan hilang baunya. Kalau membersihkan hati, bagaimana? Wasakalatun qalbu zikirullah. Alat untuk membersihkan hati, ingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Ini perlu kita pelajari. Banyak ulama-ulama berkata, tandanya saya ingat Allah, saya sembahyang. Itu bukan ingat Allah. Atau subhanallah itu tasbih namanya, alhamdulillah itu tahmid namanya, la ilaha illallah itu tahlil namanya, Allahu akbar itu takbir namanya, la haula wala quwata illa billah itu tahdis namanya. Ingat Allahnya mana? Inilah perlu kita pelajari supaya kita akan menjadi orang yang beriman kelak.
Oke? Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.